Partai Republik melakukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sidang baru dimulai jam 9 pagi dengan agenda sidang yaitu tambahan bukti surat para pihak dan saksi fakta dari penggugat. Saksi fakta yang dihadirkan berjumlah 18 orang berasal dari anggota dan pengurus Partai Republik dari seluruh Indonesia. Lognews201.com hari ini hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sedang dilaksanakan proses gugatan Partai Republik kepada KPU dan menghadirkan 18 saksi untuk mengajukan keberatan tentang tidak diloloskannya sebagai peserta pemilu. Di ruang sidang Kartika, tepatnya di PTUN Jakarta Timur, saya melaporkan. Untuk calon saksi semuanya, ini pertanyaan untuk semuanya Pak ya. Ada tidak hubungan keluarga dengan Partai Republik yang dipimpin atau ketua umumnya Pak Dr. Andes Amani dengan sekjennya Pak Heru Baktiar Arifin? Ada nggak hubungan keluarga Bapak-Bapak semua? Tidak ada hubungan keluarga ya? Hubungan pekerjaan? Nah, maksud hubungan pekerjaan ini Bapak menerima gaji langsung dari mereka Bapak nggak ada ya? Dengan kuasa hukumnya Pak yang kedua ini? Ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada hubungan pekerjaan. Dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada nggak? Nanti bukan. Ada nggak hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan juga tidak ada ya? Dengan kuasa hukumnya Pak, yang bertujuh ini, bapak-bapak ada ibu-ibu yang bertujuh ini, ada tidak? Karena nanti tanyakan itu, kalau ada hubungan keluarga, kalau dia terkena pasal 88 Undang-Undang itu, bagi saya atau bagi majelis itu haram didengar keterangannya atau kita sumpah. Karena nggak boleh dia sebagai saksi, kecuali pasal 89 dapat mengundurkan diri. Tapi itu keinginan dari pihak atau dari calon saksi itu sendiri, ya. Kalau menurut saudara saksi, si Polin membantu atau tidak? Jangan Pak, ini berpendapat aja Pak. Jangan berpendapat. Ini saksi fakta Pak. Belakang dia sampaikan fakta Pak. Siapa? Apakah saudara saksi pernah dilakukan sosialisasi terkait sipol? Iya, dari apa tanggal Pak Roman dan Pak Roman. Apakah pernah juga baca buku panduannya, manual? Oleh itu Mbak. Jadi saya dapat berdasarkan instruksi sekjen ini. Saya berdasarkan perintah ya Pak. Siap. Ada lagi? Itu aja mungkin cukup. Untuk rekannya. Masuk tadi seharusnya Jakarta pusat atau pusatnya pemerintahan kami di TMS kan yang mulia. Hanya sekedar persoalan di Kepulauan Seribu yang cuma 30 kami kirim 200 sekian, dia TMS kan semua 25 yang MS. Apakah itu satu fakta yang sangat ironis bagi kami, sehingga kami perlu membuktikan ke depan persidangan ini sehingga ingin majelis menilai fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan asas keadilan, bisa merubah keputusan 518 itu atau seterusnya untuk bisa bagaimana Partai Republik ini menjadi peserta yang memenuhi syarat. Terima kasih yang mulia. Udah? Ada ulang-ulang mengatakan saksi fakta adalah yang bisa dianggap merupakan alat bukti karena ini dilihat, dialami. Kalau dia mau menilai tentang MS satu TMS itu pendapat ahli nanti. Izin yang mulia, bahwa saksi ini adalah sebagai ketua DPD Jakarta Pusat yang keterangannya yang akan menerangkan bahwa kurang lebih hampir sama dengan seperti Kepulauan Seribu. Jadi ada beberapa yang saksi akan terangkan di sini adalah berkaitan kenapa sih kok Jakarta Pusat menjadi TMS, permasalahannya apa. Nah, disinilah akan terangkan yang dialami oleh saksi dan yang dilihat setelah didengar adalah saksi inilah yang melakukan itu yang boleh. Jadi intinya seperti itu, tidak bisa tidak menyimpulkan apapun, namun akan
membuktikan bahwa ada beberapa di keanggotaan dan kepengurusan di Jakarta Pusat ini yang di TMSK. Nah, ini akan disampaikan dalam persidangan yang mulia. Sepanjang tidak berpendapat, saya otomatis silakan. Tapi kalau berpendapat, saya pergunakan pasal 90 ayat 2. Baik yang mulia. TMS-nya berapa? TMS-nya berarti ada Berapa? Dari totalnya? TMS-nya tuh ada 2015. 2015. Iya. 2015. Yang Jadi TMS data ya? yang kami masukkan itu di Spol itu ada 2865. 2865. Betul. Itu yang di TMS-nya 1000 lah sebetulnya. Namun jadi karena ada seperti itu ya mulia, ya bukan kami ingin tahu gitu kok bisa seperti itu. Kita tanya, kita coba cari tahu lagi KPU. Mereka penyelenggaranya. Nah, lanjut ada lagi. Tapi dia sudah kebaca Pak ya. Ada yang tipu tapi MS, ada yang enggak. Oh MS, maunya Pak Eko ini semua MS saja lah. Itu kan menurut saya pribadi. Betul yang mulia. Tapi yang pribadi, berarti kan Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Partai Republik ya, sedang memasuki sidang dengan menghadirkan saksi-saksi. Ada 18 saksi yang kita hadirkan, semuanya adalah saksi fakta. Kita datangkan dari berbagai kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Salah satu yang ingin kami sampaikan kepada majelis hakim adalah bahwa KPU dalam menetapkan MS atau memenuhi syarat dan TMS atau tidak memenuhi syarat itu terjadi peristiwa yang tidak profesional. Jadi menentukan MS itu dalam kondisi data yang sama, jadi data keanggotaan itu misalnya terdiri dari kartu anggota. Ada kartu anggota, ada KTP, dan ada SPA. SPA itu surat pernyataan keanggotaan. Ya. Itu semuanya lengkap. Itu statusnya bisa berbeda, bisa MS, bisa TMS. Salah satu contoh yang hari ini juga diungkapkan di Kabupaten Kendal. Ya. Di Kabupaten Kendal itu satu rumah. Satu rumah itu ada suami, ada istri, dan ada 3 anak. Ya. Itu suaminya MS, istrinya MS, anak-anaknya TMS. Anak-anak ini sudah berusia lebih dari 17 tahun, ada yang 21, ada yang 25 dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya yang agak sistematis dan terstruktur ya, yang dilakukan oleh KPU untuk men-TMS-kan ya, untuk men-TMS-kan sebagian besar anggota Partai Republik. Jadi kami berharap seluruh kader, seluruh pengurus di seluruh Indonesia untuk tetap optimis dan berdoa bersama-sama dengan kita semua bahwa apa ikhtiar yang kita lakukan ini terus-menerus pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari ya kita memang berlelah-lelah, berusaha sangat keras dan sangat serius. Kita berharap bahwa kita tahun ini, tahun 2024 kita akan menjadi peserta pemilu, dan saya berharap doanya seluruhnya ya, mulai dari doa pengurus, doa anggota, doa seluruh keluarga anggota dan seluruh keluarga di pengurus Partai Republik, supaya Allah juga mendengar keluh kesah kita bahwa kita ini semacam dizalimi oleh KPU karena memang banyak sekali data yang sama yang dinyatakan MS ternyata kemudian di TMS-kan. Anggota yang kita upload misalnya di Jogja, di salah satu kabupaten yang di Sleman misalnya ada 2000 sekian, hanya 74 saja yang di MS-kan. Ada sekitar 1900 lebih tidak di MS-kan atau dinyatakan TMS. Ini luar biasa gitu. Mereka bawa data ke sini, data konkret. Semuanya di print out satu persatu. Ada KTA, ada KTP, ada SPA. Semuanya lengkap. Tapi yang TMS itu ribuan. Ya, jadi saya bahkan banyak pengurus kita dijadikan sebagai anggota dari partai yang lain. Pengurus yang benar-benar pengurus kita, pengurus Partai Republik dijadikan sebagai anggota partai lain. Dan kemudian oleh KPU dinyatakan sebagai kegandaan eksternal. Jadi ini upaya-upaya ini sangat tidak profesional yang dilakukan oleh KPU, sehingga majelis hakim kami mohon betul-betul supaya ini bisa
KPU dinyatakan bersalah, ya, dan kemudian mencabut seluruh berita acara tentang kita, terutama ya penetapannya adalah Partai Republik sebagai partai politik peserta pemilu atau P4. Di KPU verifikasi administrasi itu ada tahapan-tahapan, ya. Ini kuasa hukum KPU itu menggeneralisasi semua peristiwa dan semua tahapan. Tahapan awal, ya, misalnya pengumuman 14 September itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai seolah-olah ini adalah 14 Oktober atau 14 Desember, nggak bisa. Karena apa? Ada peristiwa-peristiwa di sini, ada perubahan, ya. Memang itu adalah ketentuan dari KPU sendiri. KPU memberikan perbaikan namanya, perbaikan verifikasi. Jadi kalau kita salah, kurang anggota atau kurang pengurus, diganti, pengurusnya diganti, anggotanya diganti, baru kemudian bisa diupload kembali. Begitu memang. Jadi itu ketentuan-ketentuannya. Nah, memang di dalam proses ini ada yang namanya sistem informasi partai politik yang di situ memang sangat mengganggu karena banyak hal yang error, inaktif istilahnya. Jadi kalau misalnya kita upload kantor gitu, tiba-tiba tombolnya inaktif. Jadi dipencet-pencet juga nggak akan bisa, diklik 100 kali juga nggak bisa karena inaktif. Besoknya ternyata aktif, nggak aktif lagi gitu. Jadi proses ini yang kemudian kita sebut sebagai ada gangguan di dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nah, gangguan ini memang sempat kita laporkan ke Bawaslu dan kita dimenangkan oleh Bawaslu. Kita sempat proses mediasi, adjudikasi dan kita menang. Ya, kita menang dan kemudian KPU memang mengakui kekurangan itu diputuskan oleh Bawaslu untuk melakukan perbaikan. Jadi upload ulang loh kita. Nah, proses itu juga 1 kali 24 jam ada peristiwa lagi. Jadi ada perbaikan terus begitu. Jadi memang itu ketentuan yang sudah digariskan. Kalau KPU kalah di dalam pengadilan Bawaslu ya harus merevisi keputusannya gitu. Tapi kan kasus ini yang masalah SIPOL ini apa dirasakan oleh partai lain dan kenapa? Seluruh partai mengalami. Jadi partai yang kemarin tidak diloloskan oleh KPU seluruhnya mengalami semua. Karena memang SIPOL itu inaktif. Bahkan Parsindo misalnya bisa marah-marah tuh di kantor pusat KPU. Karena memang tiba-tiba seluruh data yang mau dikirimkan itu tidak bisa. Salurannya ditutup. Siapa yang menutup? KPU. Apakah kesengajaan KPU menutup atau memang error sistem atau sistem error di situ? Dari Jakarta Pusat sendiri tidak lolos karena ada 2 wilayah Pak yang tidak memenuhi syarat. Kepulauan Seribu dengan ya itu DKI Jakarta. Di Kepulauan Seribu ini juga bermasalah. Kepulauan Seribu itu cuma 30 orang kok. Simpel aja 30 orang. Dan tiba-tiba sudah kita upload sekitar 200 lebih. Ada 7 orang yang kurang di situ. Jadi ada 23 yang MS, tinggal 7 orang saja yang TMS. Padahal semuanya sama. Datanya sama, bahkan keluarganya sendiri. Syaratnya yang dia punya KTA, punya KTP, punya SPA, diupload dalam SIPOL yang sama. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin sengaja dilakukan oleh KPU atau saya belum tahu. Makanya kita buktikan di pengadilan ini siapa ini yang membuat TMS dan siapa yang membuat MS ini. Mengapa kriterianya bisa berbeda? Padahal datanya sama. Gitu. Kalau misalnya Anda namanya siapa namanya? Amri. Kemudian oleh KPU ya Amri, kadang-kadang besok lagi Sulaiman, besok lagi Musa. Itu kan jadi barangnya sama, berdirinya sama, tapi namanya beda-beda. Itulah nama MS, besok TMS dan seterusnya. Itu yang dilakukan KPU sekarang. Di keputusan pada hari ini nanti tahapan apa yang mau dilakukan? Setelah ini kan nanti akan ada sidang berikutnya, baru nanti insya Allah tanggal 11 ada putusan, insya Allah. Jadi mudah-mudahan di dalam putusan KPU, Hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, kita ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Ya, kita ikuti aja prosesnya sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh PETU. Optimis Pak? Sangat optimis Partai Republik akan lolos. Ya, itulah ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan sangat kerja keras. Selanjutnya kami lemparkan ke Allah, silakan ya Allah, gitu aja. Kita lemparkan
kita tawakal kepada Allah. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, alhamdulillah kita terima dengan baik, dan kita akan perjuangkan besok di parlemen. Insya Allah kita akan isi parlemen dengan orang-orang terbaik, dan mudah-mudahan kita bisa lebih dari 5% suara pemilu secara nasional, sehingga kita bisa masuk di dalam fraksi di DPR RI.